Allah Subhanahu wa taala berpesan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuti' kulla hallafim mahin hammazim masya'im binamim. Wala tuti', dan janganlah. Senallah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Temanya apa, Bu? Iya, itu tuh. Ditanya langsung tematik hadis. Saya kutip dari terjemah pengarang Imam Habib Abdullah Al-Haddad, Nasihat Agama dan Wasiat Iman, halaman 568. Silakan yang punya lihat 568. Dalam surat Al-Qalam ayat 10 sampai 11, Allah Subhanahu wa taala berpesan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuti' kulla hallafim mahin hammazim masya'im binamim. Wala tuti', dan janganlah. Senallah nih. Janganlah engkau patuhi. Siapa? Kepada siapa? Allah pesan, kulla hallafim mahin. Setiap orang hallafin, suka bersumpah. Kumar bersumpah tapi bohong, hanya sekedar untuk meyakinkan orang. Hallafim mahin, banyak bersumpah dan suka mahin, menghina orang. Itu menghina orang gitu. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, jangan ikuti itu, jangan taati, jangan patuhi. Yang ketiga, hammazim, suka mencela. Apa? Suka mencela. Ini Allah langsung yang nyuruh itu. Pesan begitu. Masya'im bin namim. Yang keempat siapa? Yang kian kemari menyebarkan fitnah. Banyak sumpah, suka menghina, suka mencela, yang kemari dah sebar fitnah. Sehingga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qattatun, tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Qattatun, orang yang gemar mengadu domba, menghasut, biar sama muslim berantem, cakar-cakaran, tidak akhur. Orang seperti ini, itu kata Rasulullah, la yadkhulul jannah, tidak bakal tuh masuk surga. Hatinya jahat,
Gimana supaya antar muslim, antar saudara muslim berantem, cakar-cakaran. Summa na'udzubillah. Hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syiraru ibadillahi, sejahat-jahat syiror, sejahat-jahat, seburuk-buruk ibadillah, hamba Allah, al-masya'una bin namimah, orang yang suka menyebar hasudan. Orang dihasud supaya saling cekcoklah, tidak akhirlah. Al-mufarriquna, yang memecah belah bainal ahibbati, antara kawan-kawan yang berkasih sayang. Itu kata Rasulullah, sirarul ibadillah, sejahat-jahatnya hamba Allah, nyebar hasudan, memecah belah, biar pecah sesama kaum muslimin, kaum mukmin. Ya Allah, itu karakter orang ahli neraka kelihatan tuh, jahat hatinya itu. Bukannya malah mendamaikan, menghasut. Hadis yang ketiga, innan namimata wal hikda finnar. Inna, sesungguhnya an-namimah, hasud, menghasut orang biar nggak suka sama dia misalnya. Wal hikda, dengki. Kata Rasulullah SAW, finnar, neraka tuh layak. Menghasut orang, sudah begitu didengki, nggak suka tuh kalau orang lain dapat nikmat. Hati-hati makanya. Kalau kita lihat misalnya ada hati kita, orang lain kita nggak suka dapat nikmat, itu tanda hasud, dengki. Hati-hati, itu sifat yang seperti itu. Amal kita itu digerogoti itu oleh sifat itu. Kita tuh nggak suka tuh, maaf, kalau orang lain itu dapat senang, kita nggak suka, nggak demen. Itu hasud itu. Sifat yang begitu tuh, kata Rasulullah, itu tanpa disadari, itu amal kita digerogoti itu oleh itu. Orang dapat nikmat, dia sedih, nggak suka. Ya Allah, berarti apa? Ibadahnya itu tidak pengaruh. Ada yang salah itu ibadahnya. Seorang mukmin, seorang yang ibadahnya diterima, itu kelihatan. Itu orangnya makin baik sama orang. Itu jaga benar tuh mulutnya. Dia khawatir banget mulutnya menyakiti orang lain atau menyinggung orang. Itu jaga benar orang ahli ibadah yang ibadah diterima. Makanya kelihatan ya. Gak usah jauh-jauh, kalau dilihat orang ibadah yang gak diterima, kelihatan hasud sama orang, dengki sama orang. Orang dapat kesenangan, nikmat, gak suka dia. Itu harus dibetulin ibadahnya itu. Ada yang salah ibadahnya, saya bolak-balik itu. Ibadah itu harusnya bisa mengefek kepada hatinya. Jadi orang baik, gak pernah menyakiti orang, baik lisannya maupun perbuatannya. Hadis yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minni zuhiddin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minni, bukan dari golongan kami. Kata Rasulullah ini. Rasulullah mengakui umatnya. Siapa mereka? Zuhiddin, dengki.
wala namimatin, suka menghasut, ya Allah, wala kahanatin. Yang ketiga siapa? Orang yang suka menenung. Tahu menenung, Bu? Bu, apa menenung? Apa pertama? Pak Nasrul, menenung. Apa? Meneluh orang. Ya Allah, orang jahat sekali hatinya itu. Ini kata Rasulullah, itu bukan umatku. Nyantet ya, nyantet, meneluh. Paham kata ya? Meneluh ya. Itu ketahuan itu udah ahli neraka dia. Ya Allah, tenung, iya, tenung. Yang keempat kata Rasulullah SAW, Rasul tidak menganggap umatnya, tidak menganggap golongannya, wala ana minhu. Rasulullah nyatakan, aku tidak suka itu orang itu. Khidin, dengki, wala namimatin, namimah, menghasut orang supaya nggak suka sama orang itu. Kalau kita nggak suka, maaf ya, jangan ajak-ajak orang untuk nggak suka juga, jangan. Itu kelihatan itu, hatinya jahat sekali itu. Ya. Kemudian saya kuatkan melalui surat Al-Ahzab ayat 58. Ini bagus baji. Baji ngurusin mik mulu. Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ingat Bu, Al-Ahzab. Kalau kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin yang baik, ingin ibadah diterima, ingat ayat ini. Walladzina yu'dzunal mu'minin wal mu'minati bighairi maktasabu. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina yu'dzunal mu'minin, orang-orang yang menyakiti al-mu'minin, orang-orang mukmin laki-laki, wal mu'minat, mukmin perempuan, bighairi maktasabu, tanpa ada kesalahan yang mereka berbuat. Dia nggak punya salah, nggak berbuat dosa, kita sakitin hatinya, ya Allah. Makanya kan hati-hati, kelihatan dah kalau orang ibadah diterima itu hatinya baik banget sama orang, nggak pernah menyakiti. Allah alam bisawab. Hadis yang ke-6, yang kelima, sibabul mu'mini fusuqun wa qitaluhu kufrun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memaki, sibabul mu'min, memaki-maki orang mukmin, fusuq, fasik, memaki-maki fasik, wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya adalah kufur. Macam main-main itu membunuh sama muslim, wah berat itu urusannya. Apalagi sengaja, repot itu. Apalagi kalau keluarganya tidak memaafkan, aduh, itu kasihan itu yang membunuh itu. Keluarganya nggak terima sih, nggak memaafkan. Memaafkan pun, misalnya dimaafkan oleh keluarganya, itu harus bayar diat juga. Artinya berat ketika seorang mukmin itu dibunuh, repotlah. Kemudian hadis selanjutnya, minal kabairis subbutani bisubati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membalas satu makian dengan dua makian adalah dosa besar. Kalau kita dimaki-maki, dicaci maki, sudah diem, tapi sakit hati sudah diem,
Gak usah ditimpalin. Itu pahala kita sebenarnya. Kita dicaci, kita diam sabar, itu pahala itu. Jelas di sini Rasulullah SAW menyatakan, minal kabairis subbatani bisubati. Membalas satu makian dengan dua makian. Maaf ini salah ngomong memaki misalnya, dibalas macam-macam lah. Itu dosa besar. Kami tutup dengan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin asa. Jangan suatu kaum yaskhar, ngolok-ngolok, ngejek-ngejek. Ini Allah pesan tuh, hai orang beriman, la yaskhar, jangan dong mengolok-olok qaumun min aumin asa pada kaum yang lain. Allah menyatakan asa ayyakunu khairum minhum, khawatir yang kamu olok-olok itu lebih baik dari kamu yang kamu olok-olok. Ini Allah Subhanahu. Kita kan nggak tahu hati orang. Yang kita olok-olok, maaf, yang kita celak misalnya, dia hatinya lebih baik dari kita. Repot itu, kita malah dosanya besar sekali. Wala nisa'um min nisa, begitupun perempuan, jangan kau olok-olok perempuan yang lain. Ayyakuna asa ayyakunna khairum minhunna. Siapa tahu tuh yang kalian olok-olokkan itu, yang kalian celah, yang kalian hina, yang kalian rendahkan itu, kata Allah, khair, lebih baik dari kamu yang mengolok-olok. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.